datang dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Kami datang dengan hati yang sungguh-sungguh membutuhkan Engkau Tuhan. Kami butuh firman Tuhan. Kami rindu mendengar janji Tuhan. Apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kami di awal tahun 2024 ini Tuhan. Kami mau pastikan kami mau terus berjalan bersama dengan Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami umat-Mu di tempat ini, jemaat Tuhan, GBI Duta Kerajaan Jati Barang ini Tuhan. Kami percaya ada pesan-pesan Tuhan yang khusus, yang spesial buat setiap kami. Karena Engkau tahu apa yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Karena Engkau juga tahu apa yang akan kami hadapi di hari-hari esok, di hari-hari ke depan yang kami tidak tahu. Karena itu Tuhan, kami butuh firman-Mu. Kami butuh tuntunan Tuhan untuk menjadi bekal buat setiap kami. Untuk kami berjalan Tuhan, makin lama makin kuat ya Tuhan, tidak tergoyahkan Tuhan, sebab kami berjalan bersama dengan Tuhan. Urapi hamba-Mu juga setiap kami yang mendengar firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh beribadah ya di minggu kedua di bulan Januari ini tahun 2024. Saya berdoa kita semua sehat, kuat, penuh berkat, penuh sukacita. Amin. Dan kita siap menyambut dan mengalami visi di tahun 2024 ini. Saya percaya bahwa visi yang Tuhan berikan itu bukan kebetulan saudara. Amin. Ya. Pemimpin kita berdoa, kami bergumul saudara apa yang Tuhan mau nyatakan buat jemaat Tuhan di tempat ini ya, sampai kemarin Bapak Gembala saksikan ya, sampai di detik-detik terakhir saudara ya, menjelang tahun baru Bapak Gembala baru mendapat satu pesan yang kuat yang memang Tuhan itu mau nyatakan, Tuhan mau kerjakan buat setiap kita jemaat Tuhan di tempat ini, yaitu tahun totalitas dan tahun terobosan. Saya waktu mendengar visi ini pertama kali saya mendengar Bapak Gembala ngomong, saya bertanya apa yang menjadi visi Tuhan, pesan Tuhan ya buat gereja Tuhan di tempat ini. Waktu beliau menyampaikan tahun totalitas dan terobosan. Waktu itu pesan pertama yang saya dapat ya waktu Bapak Gembala menyampaikan itu, yaitu apa saudara? Yaitu dimulai dengan percaya penuh. Ya, totalitas dalam hal kepercayaan kita kepada Tuhan. Jadi percaya penuh, hati yang segenap hati itu percaya kepada Tuhan, bukan setengah hati, saudara. Tapi totalitas benar-benar kita percaya kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita secara total kepada Tuhan. Sebab kita tahu bahwa Tuhan yang pegang kendali dalam kehidupan kita. Nah, setiap kita ya atau orang di luar sana juga, setiap memasuki sesuatu yang baru, saudara ya, sesuatu yang baru, baik itu lingkungan yang baru, ya pengalaman yang baru, pekerjaan yang baru, tahun yang baru, saudara. Ada dua ya, yang di satu kelompok ada yang merasakan sangat antusias, ya sangat bersemangat, tapi di satu kelompok yang lain ada juga orang-orang yang di dalam hatinya itu ternyata ada ketakutan dan kekhawatiran. Kenapa? Kenapa ada ketakutan dan kekhawatiran? Karena memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi karena sesuatu yang baru. Ya, lingkungan yang baru, pekerjaan yang baru. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di tahun yang baru juga. Maka itu saudara, sebagian orang ada yang mengalami ketakutan ya. Kekhawatiran saudara, karena apa? Memang kita tidak bisa pegang kendali masa depan kita, betul? Ada yang bisa pegang kendali masa depan kita, masa depan anak-anak kita, semuanya kita rancang dari sekarang, kita kendalikan dari sekarang. Gak bisa saudara, kita gak punya kapasitas dan kekuatan seperti itu. Ya ada hal-hal yang di luar kontrol kita, betul ya? Ada hal-hal yang di luar kendali kita saudara. Nah, maka itu sebagian orang mengalami yang namanya ketakutan, ya, ada kekhawatiran. Karena itu di awal tahun ini dengan visi totalitas, saudara, ada satu pesan Tuhan yang kuat yang Tuhan taruh di hati saya buat di-sharekan kepada saudara. Walaupun ini pesan yang
sebenarnya sangat sederhana. Dari lagu-lagu tadi pun sebenarnya saudara sudah bisa menangkap. Lagu terakhir tadi saudara itu juga lagu favorit saya. Ya, saya senang menyanyikan lagu itu karena banyak hal saya tidak mengerti apa yang akan terjadi dalam hidup saya ke depan, apa yang akan terjadi buat gereja ini ke depan, masa depan. Ya, ada banyak hal yang tidak kita mengerti. Tapi satu hal yang mau kita pegang yaitu janji Tuhan. Amin saudara. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah salah menuntun kehidupan kita. Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kita. Karena itu di awal tahun ini mari kita mulai dengan totalitas. Yaitu dalam hal kepercayaan kita kepada Tuhan. Dalam hal iman kita saudara. Yaitu percaya penuh. Ya, tidak setengah-setengah, mulai dengan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Nah saudara, kita akan membuka satu ayat firman Tuhan, PowerPoint boleh ditampilkan. Hanya ayat ini yang muncul saudara ya, waktu saya merenungkan Tuhan apa yang mau Tuhan nyatakan. Ayat yang ada lagunya juga, yang kita sudah sering mendengar juga ayat ini. Tapi waktu kita merenungkan ini janji Tuhan yang sangat luar biasa. Di dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Mari kita akan baca ayat ini bersama-sama. Ya, 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebelum saya menjelaskan yang poin pentingnya, saya mau kita mengerti dulu kata orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Berkenan bukan karena kita baik, berkenan bukan karena usaha kita, saudara. Tapi berkenan di sini adalah karena kasih karunia Tuhan yang sudah membenarkan kita. Kalau terjemahan yang lain dikatakan orang-orang saleh, orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Bukan karena kita, usaha kita, tapi karena Tuhan kasih karunia-Nya yang sudah membenarkan kita, yang sudah mengangkat kita menjadi anak-Nya, yang sudah memindahkan kita dari gelap kepada terang. Karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, saudara ya. Karena Yesus sudah mati buat kita, maka itu kita yang dulu menjadi musuh Allah, seteru Allah. Sekarang kita menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Nah, coba kita akan melihat di terjemahan yang lain. Ya, terjemahan bahasa Inggris, next versi NLT, saudara. Ini lebih jelas lagi dikatakan di situ. Saya akan bacakan bahasa Indonesianya langsung saja, itu terjemahannya sudah pas ya. Tuhanlah yang mengarahkan, ya. Tuhanlah yang mengarahkan langkah orang saleh. Berarti kan dia senang, ya, dia senang, delight, saudara. Dia tertarik, itu yang menjadi kesukaannya Tuhan. Dia senang sekali dengan setiap detail kehidupan kita. Amin saudara. Tuhan tertarik, Tuhan senang mengarahkan kita dalam setiap detail kehidupan kita. Nah, dari ayat-ayat ini mari kita renungkan ada 3 janji Tuhan. Ada 3 janji Tuhan yang menjadi pesan Tuhan pagi hari ini buat setiap kita. Yang pertama, saudara next ya, ini yang paling dasar. Dari ayat tadi dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan mengarahkan jalan orang saleh. Dari ayat ini kalau kita renungkan saudara, yang pertama janji Tuhan yaitu Tuhan selalu bersama kita. Amin. Ini sudah sering banget kita dengar, tapi faktanya dalam hidup kita sehari-hari kita sering melupakan itu, saudara. Kita sering tidak sadar akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita sering berpikir Tuhan itu jauh, Tuhan itu enggak ada, Tuhan tidak peduli atas hidupku. Kita enggak sadar saudara bahwa Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Dikatakan Tuhan menetapkan,
Tuhan mengarahkan. Berarti Tuhan itu mendampingi. Saudara, Tuhan mendampingi. Bahkan Tuhan sendiri yang melalui Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita. Amin saudara. Jangan pernah ragukan. Ya, ada pribadi Roh Kudus itu di dalam kita. Pribadi ketiga dari Allah itu yang bertugas memang menjadi penolong di dalam kehidupan kita yang tidak keluar masuk. Dia itu tinggal permanen di dalam kita yang selalu bersama dengan kita. Yang selalu menyertai kehidupan kita saudara. Walaupun seringkali kehadirannya tidak kita sadari. Ya, apapun respon kita terhadap kehadiran Roh Kudus, entah kita sadar, entah kita nggak sadar, entah kita lupa, entah kita ingat. Tapi saudara, janji Tuhan itu tetap ya berlaku dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan menyertai kita. Ini hal yang sangat dasar dan jangan sampai saudara lupakan hal ini sehingga saudara menjadi lemah, menjadi ragu, menjadi khawatir. Karena saudara lupa ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Tuhan yang selalu mendampingi kita. Bagaimanapun respon kita, apapun keadaan kita. Saudara walaupun kita tidak sadar ada Tuhan dalam hidup kita pun. Tuhan berkata Dia Allah yang setia. Sekalipun kita tidak setia. Amin saudara. Sekalipun kita melupakan kehadirannya, mengabaikan, menyepelekan apapun respon kita. Tuhan tidak bisa mengingkari janjinya dalam kehidupan kita, saudara, bahwa Dia selalu bersama dengan kita. Saudara, kalau melihat ayat-ayat baik perjanjian lama, baik perjanjian baru, saudara, banyak janji Tuhan tentang penyertaan Tuhan. Coba kita lihat di dalam Yesaya 43, ayat yang kedua. Ya, nanti saudara bisa baca satu perikop secara keseluruhan. Tapi ayat yang kedua ini sangat luar biasa. Ini penyertaan Tuhan, janjinya. Dikatakan, apabila engkau menyeberang, ya menyeberang, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Di sini sudah jelas apapun situasinya, mau lewat air kek, mau lewat sungai, mau melewati api, apapun kondisinya, Tuhan tetap ada. Amin saudara. Ya, waktu Tuhan gak cuma hadir waktu kita susah. Kita seringkali menyadari kehadiran Tuhan sangat luar biasa itu waktu kita berbeban berat, ya waktu kita mengalami kesusahan yang luar biasa. Tapi Tuhan juga ada waktu kita senang, waktu kita bahagia, waktu kita gembira, waktu kita menikmati juga berkat Tuhan. Tuhan juga ada di sana. Ya, Tuhan itu ada dalam setiap situasi hidup kita. Ini digambarkan lewat air, mau lewat sungai, mau lewat api, mau lewat gunung, mau lewat lembah, mau di padang gurun. Ya, mau di tanah Kanaan, dimanapun janji Tuhan itu setia. Amin saudara, Tuhan itu setia. Mari renungkan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam perjanjian lama lagi saudara, Ulangan 31 ayat yang ke-8. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ini luar biasa, diulang-ulang saudara ya, ditekankan Tuhan berjalan. Berarti itu sudah ada bersama dengan kita, ya Tuhan berjalan di depanmu. Dia menyertai loh. Kenapa selalu ditekankan? Karena kebanyakan kita itu lupa saudara ya. Kita seringkali fokus pada diri kita, pada masalah kita. Dikatakan gak cuma berjalan, menyertai, Tuhan tidak biarkan. Tuhan berjalan nih bersama kita, Tuhan ada di dalam kita.
Tapi kita pikir, tapi Tuhan gak lakukan apa-apa. Tuhan biarkan aja aku melewati semua ini sendirian. Oh enggak saudara. Katakan Tuhan tidak akan membiarkan, artinya Tuhan bekerja. Tuhan turut campur tangan. Tuhan terlibat. Amin saudara. Bukan cuma menyertai, bukan cuma berjalan terus diam aja. Gak lakukan apa-apa, enggak. Tapi Tuhan itu tidak membiarkan kita. Gak cuek, saudara. Tuhan gak biarkan kita. Tuhan tidak meninggalkan. Berapa banyak kita sering merasa kita ditinggalkan Tuhan. Karena doa-doa kita belum dijawab. Rasanya doa-doa kita mustahil dijawab oleh Tuhan. Rasanya keadaan ya gini-gini aja hidupku. Kita mengalami satu stuck. Ya di tempat jenuh, membosankan, hidup rasanya seperti di padang gurun, gak lihat apa-apa, kering, kerontang, gak ada kemajuan apa-apa, ya gini-gini aja. Kita seringkali Tuhan itu rasanya begitu jauh. Ya, nah di sini janji Tuhan ini sangat menguatkan kita bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu jangan takut dan jangan patah hati, jangan patah semangat, jangan putus asa. Itu di perjanjian lama dan masih banyak lagi kalau saudara mau buka di Mazmur, di Yesaya, tuh di kitab-kitab Musa yang pertama juga banyak sekali saudara ya. Lalu di perjanjian baru juga Tuhan bicara di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5b. Ibrani 13 ayat yang ke-5b dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali, ditekankan lagi. Ya, tadi kan di perjanjian lama, aku tidak membiarkan engkau, aku tidak meninggalkan engkau. Di perjanjian baru ditekankan lagi, aku loh sekali-kali, berarti enggak sekalipun, bahkan tidak sedetik pun. Amin saudara, tidak sedetik pun Tuhan tinggalkan kita. Tekankan lagi, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Enggak lepas tangan, Tuhan enggak, baik urusi sendiri ya, kerjain sendiri ya, baik Tuhan angkat tangan, Tuhan biarin kita. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin saudara, jangan mudah tertipu dan terintimidasi oleh iblis seolah-olah Tuhan tinggalin kamu, Tuhan biarin kamu. Kemarin kamu gak kasih perpuluhan, kemarin kamu gak melayani Tuhan, kemarin kamu gak ibadah ke gereja. Tuhan tinggalin kamu, ya Tuhan biarin kamu. Oh enggak saudara, ini janji Tuhan dalam kehidupan kita yang harus kita pegang bahwa Tuhan itu setia, Tuhan tidak mengingkari janjinya. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Amin saudara, sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Apakah janji ini membuat kita lega? Amin, amin. Saudara, apapun kondisi kita, keadaan kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Itu yang pertama saudara, janji Tuhan yang pertama, Tuhan selalu bersama dengan kita. Lalu yang kedua, ya, tadi kalau kita baca di terjemahan bahasa Inggris NLT, saudara ya, Tuhanlah yang mengarahkan langkah orang saleh. Nah ayat selanjutnya dikatakan gini, dia senang, pakai kata delights, ya dia senang, itu kesukaannya, dia gembira, dia tertarik dengan setiap detail, every details ya, kehidupan mereka. Jangan kita berpikir Tuhan itu hanya turun tangan untuk urusan-urusan yang besar saja. Mujizat-mujizat yang besar, yang mustahil-mustahil. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang berat, pelayanan-pelayanan yang berat, tugas-tugas harian yang berat. Enggak, saudara. Janji Tuhan yang kita baca hari ini, firman Tuhan hari ini. Dikatakan Tuhan itu menetapkan langkah demi langkah. Bukan hanya lompatan-lompatan besar. Memang Tuhan kerjakan itu dalam hidup kita. Amin. Ada mujizat-mujizat besar, ada pekerjaan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Yang mustahil itu menjadi mungkin. Tuhan kerjakan. Tapi juga jangan lupa bahwa Tuhan juga senang terlibat dalam hal-hal kecil.
kecil dalam hidup kita. Bahkan yang kita sendiri tidak sadari, yang kita sendiri, hal-hal kecil yang kita sendiri tidak perhatikan, itu Tuhan perhatikan, saudara. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu menghitung loh rambut kita. Kita hitung rambut kita yang jatuh? Enggak kan. Apa yang itu menggambarkan bahkan apa yang kita enggak perhatikan, gitu ya. Bahkan kebutuhan-kebutuhan yang kita enggak pernah pikirkan, tapi Tuhan tahu kita butuh itu. Ya, Tuhan mengerti kita akan menghadapi sesuatu di depan sana dan kita belum tahu kita membutuhkan, tapi Tuhan tahu kita butuh. Tuhan itu yang akan memperhatikan, Tuhan peduli, Tuhan perhatikan hal-hal kecil dalam kehidupan kita, saudara. Firman Tuhan di dalam Mazmur 139 ayat kedua sampai dengan ayat yang kelima. Mazmur 139 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Berarti kita belum ngomong ya, tapi Tuhan tahu pikiran kita dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab, nah ini ya yang luar biasa juga. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku. Dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Dari ayat-ayat ini sudah dengan jelas Tuhan itu memperhatikan setiap detail kehidupan kita. Amin. Dikatakan waktu kita duduk, ya, waktu kita berdiri, ya, bahkan apa yang di dalam pikiran kita yang orang lain tidak tahu. Bahkan waktu kita berjalan, kita tidur, kita berbaring, saudara, ya, segala jalan kita, apa yang ada dalam hati kita sebelum kita ngomong, ya, Tuhan itu tahu, Tuhan itu perhatikan. Dari ayat ini dengan jelas Tuhan mau berkata kepada kita bahwa Tuhan itu mau terlibat dalam hidup kita. Itu langkah demi langkah. Amin saudara, itu langkah demi langkah. Ya, bukan hanya tahun demi tahun. Bukan hanya bulan demi bulan, minggu demi minggu, hari demi hari, jam demi jam. Tapi juga Tuhan senang terlibat dan mau juga terlibat langkah demi langkah. Tuhan katakan Tuhan menetapkan langkah demi langkah. Tuhan menyertai kita. Pujian tadi dikatakan seringkali kita tidak mengerti. Seringkali Tuhan belum tunjukkan gambaran besarnya. Betul, Tuhan belum menunjukkan semua step kehidupan kita sampai akhir, saudara. Seringkali kita ini gak ngerti. Seringkali Tuhan itu baru tunjukkan langkah demi langkah. Ya, satu langkah demi satu langkah. Kita belum tahu gambaran besar kehidupan kita. Tapi yang Tuhan minta khususnya di tahun ini, kita percaya penuh kepada Tuhan. Yang menuntun kita langkah demi langkah. Yang walaupun tidak memberitahukan kepada kita keseluruhan masa depan kita. Saya berjumpa banyak anak muda khawatir akan masa depannya. Kalau ketemu anak muda ngomongnya pasangan hidup, ya, pekerjaan, saudara. Kita yang mungkin Bapak Ibu Saudara yang sudah senior ini kalau melihat flashback lagi dari kita muda sampai sekarang. Kita bisa lihat kan, oh iya Tuhan itu ada ya. Tuhan itu nyata ya, Tuhan tuntun ya. Kok bisa aku ketemu dengan orang ini sekarang ada di kota ini, bisa bekerja ini. Kita bisa melihat. Tapi saudara, banyak anak-anak muda hari-hari ini, mereka tuh stres. Kalau mereka berkata overthinking, ya overthinking. Karena apa saudara? Terlalu memikirkan jauh ke depan. Ya, terlalu khawatir jauh ke depan.
Anak saya yang pertama Jesse ini sudah semester 6 ya, semester 6. Dan sudah mulai magang, saudara. Dari bulan November itu sudah kirim ya, apply ke perusahaan-perusahaan untuk dia bisa magang di salah satu perusahaan sesuai dengan jurusan dari kuliahnya. Saya tanya batas akhirnya kapan harus keterima? 20 Januari harus sudah tahu dia diterima di mana. Dari bulan November dia udah apply ke semua perusahaan, belum keterima. Bulan Desember saudara, ya saya juga pantau kan tanya gimana perkembangannya. Belum ada yang panggil dia untuk interview. Padahal di bulan Desember itu sudah ada beberapa teman-temannya itu yang udah diwawancara dan udah diterima. Kalau udah diterima kan tenang saudara ya. Betul ya, kita kan deg-degan karena kita belum tahu kapan ya perusahaan mana ya, jauh apa enggak. Saya juga udah mikir, nanti kalau keterimanya di Jakarta Pusat, berarti anak ini harus pindah kos. Betul, karena sekarang ada di Tangerang di Alam Sutra. Apalagi nanti kalau tambah jauh lagi saudara, saya sudah mikir nanti harus, padahal kalau persiapannya itu mepet, kan kita khawatir saudara ya, belum dapat tempat kos dan sebagainya gitu. Saya juga mikir nanti, wah aku Januari harus sudah ikut ngurusin ini, si Jesse ini. Nah terus di bulan Desember sampai waktu kami liburan keluarga kemarin, kami ke Bandung di akhir tahun kemarin, itu dia dapat panggilan wawancara ya. Ada yang dari perusahaan asing yang berbahasa Inggris, dia udah persiapan sungguh-sungguh, dia udah maksimal sungguh-sungguh saudara ya. Tapi enggak ada follow up-nya. Ya, enggak ada follow up-nya. Ada satu interview yang dia itu terlewatkan. Dia sempat menyesal sekali karena ternyata ada email masuk untuk daftar sehari sebelumnya, tapi dia enggak lihat email itu. Jadi lolos itu. Dia bingung, aduh sayang banget ya Mas, sayang banget ini aku enggak bisa interview yang satu ini gitu. Terus kami kasih kekuatan kan, oke coba lagi. Ya itu belum rencana Tuhan, coba lagi. Lalu apply lagi dan sebagainya saudara ya. Hari demi hari dia sangat overthinking, semakin mendekati Januari, masuk tahun baru saudara ya. Teman-temannya yang lain dia ngomong gini, teman-temanku yang lain itu yang CV-nya itu padahal kosong-kosong. Kalau sekarang anak-anak kuliah itu ada satu aplikasi yang mereka bisa langsung isi di situ CV-CV mereka, riwayat mereka, pendidikan mereka dan lomba-lomba yang pernah diikuti dan pernah juara apa aja itu bisa dimasukkan di situ dan perusahaan-perusahaan bisa melihat mereka. Begitu ya. Di tahun kemarin puji Tuhan Jesse ini bisa ikut lomba. Saudara ya, dari kampusnya dia ikut lomba antar kampus di Indonesia ini tentang kasus-kasus di bisnis di perusahaan-perusahaan seperti itu. Dia bisa juara 3, satu kelompok 3 orang. Ya, satu kelompok 3 orang, yang juara 1 itu dari UI, yang kedua BINUS juga, jadi ada dua tim, yang ketiga kelompoknya Jesse, yang keempat UGM, ya UGM dan ada beberapa universitas yang lain. Dia merasa aku udah oke lah gitu ya, udah punya sertifikat kemenangan lomba-lomba yang cukup oke begitu. Dia begitu yakin bahwa aku kan gampang, dan teman-temannya udah ngomong, Jesse masih gampang lah diterima sama perusahaan-perusahaan ya. Jesse mah gampang lah. Tapi sampai di awal Januari dia melihat teman-temannya yang gak punya prestasi apa-apa ya. Yang biasa-biasa lah, nilainya juga biasa-biasa, udah pada diterima. Dia bilang, aduh mereka udah pada diterima, tambah overthinking kan, sudah tambah kepikiran kan, bener ya, tambah gelisah gitu. Aduh aku nanti malu mah kalau ditanya, sudah dapat belum tempat magang? Belum, ya aku udah dapat, kamu kan lebih pintar kayak gitu-gitu kan, menghadapi ya teman-temannya seperti itu. Saya juga ikut kepikiran saudara, ya gimana ini, ya pakai jalur orang dalam yang mana saya juga nggak kenal, saya juga nggak tahu perusahaan-perusahaan itu ada orang dalam siapa, saya juga nggak ngerti begitu. Sampai terakhir kemarin liburan seminggu di Jatibarang, dia juga belum dapat, ya belum dapat. Nah saudara, kemarin hari saya lupa 2 atau 3 hari yang lalu dia WA sama papahnya, dia ngomong, "Pah, nanti aku mau diinterview, ada 2 perusahaan yang interview aku, tolong bantu doa." Papanya ngomong, "Jess,
nanti kalau di interview kamu jawab aja apa yang ditanya. Ya, karena sebelumnya mungkin dia terlalu banyak menjelaskan bertele-tele gitu ya. Enggak ditanya tapi dia juga jelaskan, oh saya gini-gini gitu. Cukup jawab apa yang ditanya. Enggak usah melebar kemana-mana. Cukup jawab aja apa yang ditanya. Gitu. Dia nurut ya, oke. Gitu ya. Lalu dia interview, ada 2 perusahaan ini, yang satu onsite, yang satu online, saudara. Dan besoknya dia kasih kabar, puji Tuhan aku diterima. Ya, dia diterima di Jakarta Barat. Nah, Jakarta Barat ini lumayan dekat dengan Alam Sutra. Ya, sekitar 25 menit mungkin ya, saya kurang tahu juga. Nanti kami mau ngecek juga gimana transportasinya ke sana, apakah perlu pindah kos atau tetap kosnya di Alam Sutra. Saudara ya. Tuhan itu perhatikan setiap detail kehidupan kita. Kita kadang karena belum terjawab, itu udah khawatirnya udah berlebihan, saudara. Betul? Saudara pernah ngalami itu ya, khawatir yang berlebihan. Ya, kita pengennya cepat, pengennya terburu-buru gitu, pengennya sekarang. Ya, aku mau lihat jawaban doaku sekarang, aku mau jawaban doanya sekarang supaya tenang, supaya nggak kepikiran. Tapi Tuhan maunya nanti, ada waktunya. Ya, Tuhan tidak bisa diburu-burui. Saudara, Tuhan punya waktu dalam kehidupan kita dan waktunya adalah waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena itu mari belajar percaya kepada Tuhan. Belajar melibatkan Tuhan dalam setiap detail kecil dalam kehidupan kita, saudara. Jangan hanya datang kepada Tuhan waktu kita punya masalah-masalah yang berat. Ya, tapi datang walaupun saudara setiap hari saudara buka toko, ya itu mungkin hal yang udah biasa lah tiap hari aku lakukan dan saudara juga sudah bisa kerjakan itu, betul? Kadang-kala saudara berpikir aku nggak perlu melibatkan Tuhan, ternyata oke-oke aja ya, ternyata semua berjalan dengan baik, kita udah terbiasa seperti itu saudara, sehingga kita itu lupa melibatkan Tuhan dalam setiap detail kehidupan kita, padahal Tuhan senang. Tuhan menunggu, Tuhan senang terlibat dalam kehidupan kita. Buat anak-anak muda yang setiap hari sekolah, Tuhan senang terlibat dalam keseharianmu di sekolah, dalam pelajaran demi pelajaran, dari jam ke jam di sekolahmu, pergaulan dengan teman-temanmu. Ya, kita bukan hanya berdoa waktu kita mau pelayanan aja, saudara ya. Berdoa waktu pelayanan atau keputusan-keputusan besar saja. Keputusan besar, mau beli rumah mungkin, ya atau mau apa yang kayaknya tuh besar banget gitu. Enggak saudara, tapi Tuhan rindu setiap detail kehidupan kita, Tuhan itu mau terlibat. Ya, bahkan setiap tarikan nafas kita, saudara. Ya, setiap tarikan nafas kita. Saudara, saya mau katakan kalau sampai hari ini kita kuat, sampai hari ini kita ada, sebenarnya bukan karena kekuatan kita. Kita nggak sadar bahwa ada kasih karunia Tuhan yang menopang kita. Tuhan tuh begitu baik, saudara. Walaupun kita nggak sadar, kita nggak minta, kita nggak kita kadang-kala mengabaikan itu. Tapi saudara, kalau saya mau berkata, kalau sampai hari ini kita boleh ada, kita punya keluarga yang diberkati, kita sehat, kita punya anak-anak yang luar biasa, kita punya pekerjaan sampai hari ini masih ada. Saudara tahu, itu karena Tuhan. Amin. Itu karena Tuhan. Kalau saudara pernah membaca satu ilustrasi jejak kaki, saudara tahu kadangkala kita sudah nggak kuat. Kadangkala yang sudah berjalan melanjutkan perjalanan itu Tuhan, saudara. Itu Tuhan. Tapi kita seringkali nggak sadar bahwa Tuhan yang menolong kita hari demi hari bisa melanjutkan hidup ini di tengah-tengah kejenuhan, kebosanan, semua situasi yang berat saudara, itu bukan kita, tapi itu Tuhan yang menopang kita. Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang begitu murah hati dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan kalau saudara baca di perjanjian lama, Tuhan tidak pernah pandang hina orang-orang yang hancur hati. Kadang-kala kita berpikir, masa Tuhan peduli dengan perasaanku? Tuhan peduli dengan kondisi jiwaku. Tuhan peduli. Dikatakan orang yang hancur hati tidak pernah Tuhan pandang hina. Tuhan gak pernah remehkan, gitu aja kamu itu, ya gitu aja lebay gitu ya. Tuhan gak pernah pandang hina.
setiap perasaan dalam hidup kita, setiap kondisi jiwa kita, saudara. Tuhan itu dikatakan Tuhan dekat dengan orang-orang yang patah hati. Tuhan perhatikan setiap detail, bahkan perasaan, kondisi jiwa kita. Apapun itu, saudara. Karena itu mari terus libatkan Tuhan. Amin. Jalani langkah demi langkah, katakan Tuhan aku butuh Engkau. Tuhan terlibatlah dalam hidupku, Tuhan aku gak bisa. Bahkan langkah demi langkah, hari demi hari. Saudara, ibu-ibu keseharian di rumah bahkan memilih menu masakan. Saudara ya kadang bingung ya, gak ngerti mau masak apa. Apapun itu Tuhan mau terlibat dalam keseharian, dalam kehidupan kita. Yang terakhir saudara, janji Tuhan yang ketiga dari ayat yang kita baca tadi adalah Tuhan membawa kita pada tujuannya. Waktu Tuhan mengarahkan kita, saudara tahu kata mengarahkan, itu berarti ada tujuannya. Kalau enggak ada tujuannya ngapain diarahkan, betul ya? Udahlah, terserah gitu, enggak usah diarahkan. Tapi Tuhan itu mengarahkan, berarti apa? Ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Itu yang harus kita tahu. Kita tidak pernah lahir tanpa tujuan. Amin saudara. Saudara bukan produk kecelakaan. Saudara ini produk unik, spesial, berharga yang ditenun dengan tangan Tuhan sejak saudara dalam kandungan ibumu. Firman Tuhan berkata Tuhan yang menenun kita. Bahkan hari-hari ke depan itu sudah tertulis dalam kitabnya. Jangan pernah merasa aku gak ada gunanya dalam hidup ini. Gak ada artinya. Banyak orang kehilangan tujuan hidup, betul? Banyak orang kehilangan gairah hidup. Merasa aku gak ada tujuannya, gak ada orang yang menghargai aku. Gak ada harganya aku ini. Ada anak-anak muda yang tumbuh dalam keluarga yang tingkat ekonominya tidak seperti keluarga yang lain. Ya, biasanya ada om tante yang lain yang lebih punya uang dan banyak anak-anak muda yang merasa diremehkan, ya, merasa direndahkan karena status ekonomi. Ya, ada keluarga yang lebih kaya dan keluarga mama papahnya gak punya, saudara. Terus merasa gak berharga, merasa gak ada harganya gitu ya. Kalau ketemu dengan keluarga besar, merasa gak berharga, merasa gak punya tujuan hidup. Merasa ngapain ya aku hidup. Ada yang di tahun 2023 itu banyak kasus bunuh diri. Terutama di Korea saudara ya. Ada artis-artis itu yang ya kita nggak bisa menghakimi juga apa yang jadi kondisi mental mereka ya. Kondisi jiwa mereka. Tapi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sudah kehilangan tujuan hidup. Sudah rasanya gini, buat apa ya aku hidup? Udah gak ada gairah lagi gitu ya, udah gak ada harapan gitu. Padahal saudara, kalau saudara renungkan ayat tadi, Tuhan mengarahkan langkah-langkah hidup orang-orang yang berkenan. Tuhan mengarahkan, berarti Tuhan punya tujuan. Ini loh tujuannya ke sini. Tuhan mengarahkan kita. Saudara, Tuhan itu menciptakan kita dengan kehendak bebas. Kita juga dikasih pilihan. Kita dikasih pilihan, kita mau ikut atau enggak. Tuhan enggak pernah paksa kita saudara. Betul ya? Tuhan enggak pernah paksa saya juga untuk ke tempat ini. Tuhan membawa saya pelan-pelan. Membawa saya menaruh beban di hati saya. Buat jiwa-jiwa itu pelan. Tuhan enggak pernah paksa. Harus, ya harus. Enggak saudara, Tuhan kasih saya kehendak bebas. Saya bisa memilih, saya bisa memikirkan, saya bisa merenungkan, saya bisa berdoa. Tapi Tuhan mengarahkan jalan-jalan saya pelan-pelan. Tuhan arahkan, Tuhan arahkan, Tuhan arahkan. Karena apa? Tuhan punya tujuan. Nah seringkali kita yang tidak tahu ya akhirnya. Tapi biarlah pagi hari ini kita mau belajar totalitas. Percaya penuh bahwa Tuhan itu punya rencana dalam hidup kita. Amin saudara. Tuhan kita bukan Tuhan pengangguran yang sembarangan, gak punya rencana, gak punya planning, amburadul semua. Enggak, Tuhan kita Tuhan yang tertib, Tuhan yang detail.
Tuhan yang excellent, melakukan lebih dari yang kita minta, lebih dari yang kita bayangkan. Cuma kita itu saudara nggak sabar aja. Ya, pengennya cepat ngerti masa depanku seperti apa, masa depan anak-anakku seperti apa, pasangan hidup anak-anakku seperti apa. Ya, kelanjutan gereja ini ke depan seperti apa. Oh, saya juga kadang-kadang overthinking, saudara, ke depan gimana ya, ke depan gimana ya, seperti itu ya. Memikirkan jauh ke depan. Nah, saudara, Tuhan itu punya tujuan dalam hidup kita. Saya tulis di sini, mengikut Kristus berarti mengikuti jalan harapan. Amin. Ada harapan, saudara. Amin, saudara. Tuhan gak pernah merancangkan rancangan kecelakaan. Jangan curiga sama Tuhan. Jangan penuh prasangka buruk sama Tuhan. Jangan ragukan kasih Tuhan dan rencananya dalam hidup kita. Tuhan itu begitu ahli merencanakan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Mengikut Tuhan berarti mengikut jalan harapan. Kenapa ada harapan? Di mana setiap langkah membawa kita berjalan dalam rencananya. Dan membawa kita lebih dekat pada tujuannya. Amin, saudara. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita tersesat. Waktu kita jauh dari Dia, Tuhan punya cara untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Amin. Tuhan punya cara untuk menarik kita kembali pada rencananya. Untuk menarik kita kembali pada tujuannya. Sejauh apapun saudara, kita mungkin berontak lah, kita mungkin mau gak taat lah. Saudara, kasih karunia Tuhan lebih besar dari semua pemberontakan kita dan ketidaktaatan kita. Tuhan akan bawa kita lagi dengan caranya yang ajaib. Saya percaya saudara, Tuhan punya kesempatan kedua, ketiga dan seterusnya buat hidup kita. Tuhan gak cuma kasih satu kesempatan, ya. Kesempatan pertama gagal, ya dicoret nama kita dari kitab kehidupan. Enggak saudara, Tuhan kita adalah Tuhan atas kesempatan kedua, kesempatan ketiga, kesempatan keempat. Dia selalu memberikan kesempatan yang baru dalam hidup kita. Apalagi kalau kita mau kembali kepada Tuhan. Waktu kita mau bertobat, waktu kita mau kembali pada jalan-jalan Tuhan, tangan Tuhan terbuka. Amin saudara, jangan merasa terintimidasi. Waktu engkau merasa jauh dari Tuhan, kau berpikir Tuhan tinggalkan aku, Tuhan gak terima aku lagi. Oh enggak saudara, karena Tuhan itu paling ahli membawa kita, mengarahkan kita lagi kepada tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita punya gembala, lebih dari gembala Bapak Hensan. Ya, kita punya gembala agung. Amin saudara, percaya Tuhan itu gembala kita. Amin, gembala agung kita, Tuhan kita. Gembala di dunia saja saudara, itu mengarahkan domba-dombanya. Ya, ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau. Gak pernah dibiarkan gembala domba-domba itu saudara, dia mengarahkan. Ini jalannya, ya, ikuti jalanku, ikuti jalanku. Dia membawa kita, dia mengarahkan kita, dia tidak pernah membiarkan kita tersesat. Karena itu pagi hari ini hal yang sangat sederhana, janji Tuhan di awal tahun, tahun totalitas dan tahun terobosan. Mari mulai dengan percaya penuh, percaya pada penyertaan Tuhan. Amin saudara, percaya, mantapkan hatimu, terus katakan Tuhan selalu ada bersamaku. Bagian Tuhan menyertai kita, tapi jangan lupa juga bagian kita untuk mau taat. Amin saudara, Tuhan sertai kita, Tuhan arahkan kita. Bagian kita apa? Ya kita taat saudara, kita nurut sama Tuhan. Tuhan mau apa? Tuhan arahkan aku kemana? Kita belajar membuka hati, membuka telinga. Saudara, untuk arahan Tuhan, untuk tuntunan Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, jangan keraskan hati. Ini kehendakku, aku maunya jalan ini. Tuhan yang harus nurut sama aku. Oh saudara, kita prosesnya nanti lama, sudah muter-muter. Ya, prosesnya begitu lama. Mari lembutkan hati. Ya, buka hati, katakan Tuhan aku mau taat. Di awal tahun ini, di sepanjang tahun ini, kemana Tuhan arahkan aku?
Karena aku percaya Tuhan mau terlibat dalam setiap detail kehidupanku. Aku percaya Tuhan selalu bersamaku. Tuhan akan membawa aku berjalan di dalam relnya Tuhan. Dalam rencananya Tuhan. Dalam tujuannya Tuhan. Walaupun sekarang aku tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Tapi aku tahu dengan pasti siapa yang berjalan denganku, yaitu Bapa yang sangat mengasihiku. Amin. Saya undang pemain musik. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Mari kita mau responi firman Tuhan pagi hari ini, janji Tuhan yang datang dalam kehidupan kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ya Rabaya Shekara Lapaya Shan. Hirapatakana ya Ralapaya Shekara Paralapaya Shakara Parapara. Hiralapatakana ya Rapaya Shakara Parapara Shan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lebih dari apa yang bisa kami pikirkan dan bayangkan. Kau begitu baik. Mendampingi kami, mengarahkan kami, menuntun langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Katakan yang ku pegang, yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Amin. Kau yang memulihkan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Katakan hanya Engkau, hanya Engkau. Dia juru selamat kita, juru selamatku. Tuhan Kau setia, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu Tuhan. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku, percayakan hidupku. Oh, ku sembah Kau Allahku. Dia Bapa kita, Dia sahabat kita. Amin. Dia peduli atas setiap kehidupan kita, setiap
Aku mau taat kepadamu Tuhan. Kau Bapakku, kau sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah. Mari dengan percaya katakan, aku tidak ditinggalkan. Aku tidak dibiarkan sendirian Tuhan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku. Ku sembah Kau Allahku. Mari percaya, Dia Bapa yang sangat mengasihi kita. Amin. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tidak pernah ditinggalkan. Amin Tuhan. Yesus aku. Mari katakan sekali lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, angkat hatimu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Katakan, aku mau terus menyembah Kau apapun yang terjadi Tuhan. Kau Tuhanku, Kau Rajaku, Kau yang memerintah atas hidupku. Yes Tuhan. Kau yang pedulikan Seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Berapa banyak kita hari-hari ini kau merasa sendiri. Ada banyak orang, dia berpikir dia sendiri, benar-benar sendiri. Tidak ada orang yang perhatikan, tidak ada orang yang mengasihinya, gak ada orang yang peduli. Berapa banyak engkau mengalami, menjalani hari-harimu seperti itu. Tapi pagi hari ini Tuhan mau berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Percayakah engkau akan janji Tuhan ini? Belajar percaya. Sekalipun mungkin dalam keseharianmu engkau mungkin berkata, Tuhan di mana? Mana ada Tuhan? Belajar percaya dengan hatimu. Sekali Tuhan berjanji, Tuhan tidak akan ingkari. Untuk kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada Roh-Nya, ada Roh Kudus diberikan kepada kita. Dan Roh-Nya tidak pernah tinggalkan kita. Ada Roh-Nya di dalam kita. Biar pagi hari ini di awal tahun 2024, kita mau sadari janji Tuhan yang luar biasa yang dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Kita bisa kapanpun datang kepadanya, bercerita. Kita bisa kapanpun datang untuk minta pertolongannya, untuk berdoa, berseru kepadanya. Tuhan juga senang terlibat dalam hal-hal kecil dalam hidup kita. Dia senang. Setiap hari Dia ada bersama dengan kita. Apapun kondisi kita, Dia ada, Dia hadir, Dia nyata. Penyertaannya itu nyata dan sempurna. Lebih dari semua kenyataan yang ada, yang kita hadapi.
kenyataan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan hidup, Tuhan nyata dalam hidup kita. Dan jangan lupa, Tuhan selalu membawa kita pada tujuannya. Tuhan akan membawa kita berjalan pada rencananya. Yang Tuhan minta apa? Hati yang rendah hati, hati yang lemah lembut, mau diarahkan, mau taat pada jalan-jalan Tuhan. Ya Rapa ya Shekarala para Shakara para ya Shana. Mari secara pribadi engkau datang kepada Tuhan pagi hari ini. Mungkin ada di antara kita yang sedang jauh dari Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang tidak pernah lagi berdoa, nggak pernah lagi membangun hubungan pribadi kita secara pribadi kepada Tuhan. Mari datang pagi hari ini. Tangan Tuhan terbuka, Dia menunggu kita kembali. Dia menunggu kita kembali. Berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Mari curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Apa yang kau khawatirkan, apa yang kau takutkan untuk masa depanmu, katakan kepada Tuhan. Tuhan, aku takut pekerjaanku. Tuhan, aku khawatir akan pasangan hidup anak-anakku. Tuhan, aku takut, aku khawatir. Katakan kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Percayalah dan Dia akan bertindak dalam hidupmu. Nantikan Tuhan, nantikan Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru kepada setiap kita yang sedang letih, lesu dan berbeban berat. Tuhan peduli. Tuhan peduli dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu buat setiap umat-Mu. Kau memberi kekuatan buat setiap kami yang sedang lemah. Mungkin ada di antara kami yang menjalani tahun 2023 kami sedang tidak baik-baik saja. Tapi kami percaya di tahun 2024 ini Kau membawa kami pada jalan kemenangan-Mu. Kau membawa kami Tuhan langkah demi langkah mengalami Tuhan, mengalami tuntunan Tuhan yang nyata. Sehingga hidup kami ke depan penuh dengan damai sejahtera. Apapun keadaannya, hidup kami penuh dengan sukacita, kami tenang. Sebab ada Tuhan yang berjalan bersama dengan kami. Terima kasih buat firman-Mu, meteraikan itu dalam setiap hati umat-Mu. Pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari katakan sekali lagi, kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita.
berada bersama dengan keluarga rohani kami. Berdoa setiap jemaat Tuhan di tempat ini, kami terus bangkit di tahun ini, tahun totalitas dan perubahan. Kami memulai dengan tahun yang baru ini dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru. Kami juga mau Tuhan mengingatkan semua saudara-saudara rohani kami, keluarga rohani kami Tuhan di sepanjang tahun ini Tuhan, bergandengan tangan bersama-sama untuk kami melakukan visi Tuhan ini di tahun totalitas dan tahun terobosan ini. Terima kasih berdoa buat hamba-Mu Bapak Gembala yang hari ini sedang melayani di GBI Pekalongan. Tuhan urapi, Tuhan sertai pelayanannya. Ibadah 1 dan 2 Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang di sana. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Mari terima janji Tuhan. Sebelum kita keluar dari ruangan ini, pegang janji Tuhan dalam hidup kita. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Ia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Kami terima berkat-Mu, janji-Mu buat setiap kami, orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penjagaan-Mu, pemeliharaanmu dalam kehidupan kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yesus kau dasar yang teguh.